Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke materi yang tadi kita tinggalkan, yaitu terakhir kita membahas terkait dengan apa itu performance rating, kemudian metode-metode yang digunakan dalam menganalisis atau menentukan rating, di mana ada 4, yaitu terkait dengan speed rating, kemudian ada Westinghouse, synthetic rating, dan objective rating. Ini akan kita coba bahas satu persatu, tapi sebelumnya kita perlu uh, ulang lagi, bahwa performance rating itu adalah satu proses. Jadi ada satu proses di mana si analis, time study analyst ini membandingkan kinerja dari operator yang dia amati. Jadi pada saat pengamatan, pada saat observasi, ini kira-kira speednya atau kecepatannya itu seperti apa sih kalau dibandingkan dengan normal performance-nya, jadi dalam performance normalnya. Nah, dari perbandingan ini kemudian si analis akan menentukan kira-kira faktornya itu, faktor pengalinya itu berapa besar. Nah, faktor pengali inilah yang kita sebut dengan rating factor. Oke, kita lihat metode yang pertama terkait dengan speed rating. Jadi ini metode yang mungkin saya nggak tahu ini paling gampang atau paling susah, tapi akan kita coba lihat. Oke, speed rating ini merupakan salah satu metode evaluasi performansi atau kinerja dengan mempertimbangkan hanya pada work rate-nya atau production rate-nya per satuan waktu. Nah, di sini gambarannya adalah seperti ini. Misal, satu pekerjaan, misalkan dia memproduksi suatu produk A gitu ya. Nah, normalnya atau mungkin dari historical data, data historis itu menyebutkan bahwa dalam 1 jam itu si operator normalnya bisa menghasilkan 60 unit. Artinya 60 unit per jam ini atau 60 unit per 60 menit, berarti kan 1 unit per menit ya, itu dianggap atau diasumsikan sebagai performansi normalnya atau performansi 100%. Nah, ketika dalam observasi atau pengamatan dengan jam henti ataupun dengan work sampling, ternyata diperoleh, oh si A ini, operator ini, dia menghasilkan 70 unit. Artinya, performansi dia itu di atas rata-rata. Dan sebaliknya, kalau misalkan harusnya dia bisa memproduksi 60 unit per jamnya. Tetapi pada kenyataannya atau pada saat dievaluasi, diamati, ini ternyata yang dihasilkan itu cuma 50. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh berarti dia performansinya dia di bawah 100%. Nah, gambaran dari speed rating itu seperti itu. Nah, yang jadi pertimbangan adalah metode ini mengharuskan si observer itu harus tahu kira-kira knowledge atau pengetahuan terkait dengan pekerjaan yang dia amati itu seperti apa sebelum dia melakukan observasi atau sebelum dia melakukan time study-nya. Nah, ini yang mungkin akan menjadi kesulitan. Karena apa? Karena bisa jadi antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya itu bisa jadi mungkin akan berbeda. Nah, sebagai contoh misalkan gini, kita akan mengobservasi kinerja dari operator yang berada di bagian produksi untuk mesin pesawat misalkan. Nah, ini tentunya akan berbeda juga, akan berbeda kalau misalkan kita bandingkan atau mengobservasi operator sama-sama terkait dengan permesinan tapi di mesin mobil. Nah, perbedaan ini yang kemudian akan menjadi permasalahan bagi analis untuk menentukan speed ratingnya. Makanya di tahun 57 di sini ada yang namanya Presgrave. Saya nggak tahu pronounce-nya seperti apa, mungkin kita baca aja Presgrave. Di sini dia menyarankan bagi analis yang sifatnya novice atau awam itu mungkin bisa membandingkan performansinya dengan dua pendekatan. Jadi kalau misalkan aktivitasnya itu banyak melakukan aktivitas perpindahan dari tempat A ke tempat B, maka di situ bisa dibandingkan dengan yang tadi. Jadi performansi normalnya itu dianggap kalau kecepatan jalannya itu dia setara dengan 4,3 km per jam. Atau dalam jarak 30 meter itu dia bisa
dijangkau dalam waktu 0,38 menit. Jadi mungkin dalam hitungan ya, beberapa detik lah. Atau bisa juga kalau misalkan aktivitasnya itu dia ternyata aktivitas assembly atau perankitan. Nah, di sini bisa juga disamakan atau dibandingkan dengan performasi normalnya adalah ketika dia atau si operator ini dia membagikan 52 kartu remi ke 4 orang dengan durasi waktunya itu sekitar 30 menit. 30 detik, sorry. 30 menit terlalu lama ya, 30 detik. Artinya di situ adalah kecepatan yang normal atau 100%. Ini yang kemarin atau minggu lalu sempat, bukan minggu lalu ya, waktu pertemuan terkait dengan time study, direct time study, sempat saya tunjukkan videonya bagaimana kaitannya dengan performansi 100% untuk speed rating, kemudian 70% dan 120 atau 130%. Nanti mungkin akan kita lihat lagi videonya seperti apa. Nah, si Pregas ini dia selain juga memberikan masukan terkait dengan misalkan kalau kita bandingkan dengan walking atau dealing atau membagi kartu, itu kemudian dia membandingkan speed ratingnya seperti ini. Dia membagi rating itu menjadi beberapa kelas, mulai dari 0, kemudian 67, kemudian 100 atau normalnya, kemudian 133, kemudian 167, dan terakhir adalah 200%. Nah, ini adalah performance rating yang akan diberikan. Kalau misalkan seseorang itu dia tidak melakukan aktivitas sama sekali, maka di sini kita bisa berikan ratingnya ratingnya adalah 0. Karena apa? Karena di sini setara dengan dia tidak berjalan atau dia tidak membagikan kartu sama sekali. Kemudian kalau misalkan seseorang tersebut itu dia ternyata kecepatan jalannya adalah sekitar 2 mil per jam, nanti mungkin Anda bisa cari kira-kira berapa kilometer atau berapa meter per second-nya, atau dia setara dengan dalam waktu 30 menit, 30 detik, ini dia hanya bisa membagikan sekitar 35 kartu. Nah, di sini performance ratingnya adalah 67%. Artinya, kalau misalkan kita temui operator gitu ya, kita teroleh, waktu observe-nya adalah misalkan 1 menit gitu ya. Kemudian kita lihat, ternyata dia sangat lambat sekali gitu ya. Kecepatan tangannya itu setara dengan dia hanya bisa membagikan kartu sebanyak 35 buah atau 35 lembar dalam waktu setengah menit. Berarti di sini waktu normal performance ratingnya ini kita bisa ambil, kita berikan ratingnya adalah 67%. Maka waktu normalnya ini adalah 1 menit dikalikan dengan 67% atau sekitar 0,67 menit. Ini berarti sekitar mungkin 40 detik ya. 40 detik. Nah, ini gambarannya. Kalau misalkan kita dapatkan, ternyata ratingnya di bawah 100%. Kalau ternyata dia sama, kecepatannya sama kok dengan dia membagikan kartu sebanyak 52 lembar dalam setengah menit. Artinya di sini performance ratingnya adalah 100%. Ini yang nanti yang kita gunakan sebagai pengali untuk menentukan atau mencari nilai waktu normalnya. Kira-kira seperti itu untuk yang speed rating. Ini video yang kemarin saya tunjukkan. Ini gambarannya kalau misalkan jadi dia membagikan, jadi gerakan tangannya adalah ke tempat ini sebanyak 4. Sebanyak 52 kartu, ini dalam waktu 30 detik. Ya, nanti kita lihat kira-kira dia berapa lama ya untuk membagi 52 kartunya. Nah, ini sekitar 29 detik 53 milisecond, artinya sangat normal ya. Nah, ini kecepatan normal, kecepatan di atas 130%. Ini ternyata ya kecepatan tangannya dia lebih cepat dibandingkan normal tadi. Nanti kita lihat durasinya berapa.
Ini kita kasih lihat, misalkan 30 second, itu berarti lebih banyak. Ini di sini sekitar 22 second. Ini adalah 52 menit. Nah, sekarang kalau misalkan kita bandingkan 70% tadi, atau tadi sekitar 35 kartu ya, dalam waktu 1,5 menit, ini kira-kira kecepatannya adalah seperti ini. Nah, yang sulit adalah ketika kita mencoba untuk membandingkan, misalkan kita melakukan observasi gitu ya. Ini saya bandingkan video yang kita analisis kemarin ketika merakit. Nah, di sini perlu kita lihat, kita bandingkan juga di sini. Dengan gerakan 100%. Kira-kira kecepatannya berapa persen? Apakah sama-sama 100%? Atau dia mungkin lebih lambat, sekitar 70%? Nah, di sini kalau kita perhatikan, pada elemen ketika dia memasangkan, mungkin kecepatannya lambat. Tapi ketika mungkin dia mengencangkan, di situ bisa jadi mungkin kecepatannya berbeda. Nah, di sini yang saya bilang tadi, bahwa ada tingkat kesulitan tertentu ketika kita membandingkan kecepatan seseorang dibandingkan dengan kecepatan normal. Apakah itu 100%, 130%, ataupun 67 atau 70%. Nah, kira-kira itu ya. Jika mungkin ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung, nanti bisa ditulis di kolom komentar di Google Classroom ya. Oke, kita lanjutkan ke metode berikutnya, yaitu adalah Westinghouse Rating Factor. Ini merupakan metode yang paling tua dalam pemberian rating. Sebenarnya bukan yang paling tua ya, tapi mungkin yang masih digunakan sekarang itu adalah yang paling tua untuk penentuan rating. Nah, Westinghouse Rating Factor ini dia dikenalkan oleh Westinghouse Company tahun berapa kira-kira? Di tahun 1927. Ini saya aja belum lahir, berarti Anda juga belum lahir ya, jadi sangat-sangat tua. Nah, dalam penentuan ratingnya, metode Westinghouse ini dia mempertimbangkan 4 faktor, di mana faktor yang pertama ini terkait dengan skill atau kecakapannya, proficiency-nya dia dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu sesuai metode yang ada. Kemudian yang kedua adalah effort-nya. Effort-nya di sini adalah bagaimana sih dia bekerja secara efektif gitu ya. Usahanya gitu ya. Kemudian ada kondisi. Kondisi di sini adalah kondisi kerja yang akan mempengaruhi operator tersebut itu dalam melakukan pekerjaannya. Jadi misalkan kondisinya gelap nih, maka di situ akan mempengaruhi operator sehingga mungkin dia kinerja jadi agak lambat. Atau misalkan di situ ternyata kondisi lingkungannya tidak nyaman sehingga membuat orang ternyata dia jadi ingin cepat-cepat selesai, ratingnya menjadi cepat. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, terakhir ini adalah konsistensinya atau keajekannya gitu ya. Bagaimana dia bisa konsisten dalam menjaga siklusnya atau kecepatannya setiap siklus tadi. Kira-kira apakah sama atau tidak. Kalau misalkan dalam setiap siklus pengamatan, katakan misalkan siklus pertama itu dia sekitar 30 detik, siklus kedua 30 detik lagi, siklus ketiga 30 detik, dan seterusnya. Dia konstan, tetap 30 detik. Artinya di situ konsistensinya dia cukup bagus atau cukup tinggi. Nah, itu nanti pertimbangan dari Westinghouse. Nah, dalam penentuan Westinghouse rating, jadi masing-masing dari skala tadi, ini yang misalkan skill ya, skill, kemudian effort, kemudian ada kondisi, apakah disitu ideal atau tidak, termasuk juga konsistensi, ini yang digunakan dalam penentuan ratingnya. Oke,
Untuk yang skill sendiri, seperti apa sih dikatakan rating orang itu dia masuk dalam kategori yang super skill. Nah ini kalau misalkan seseorang itu dia bekerja seolah ya itu udah memang bawaan dia gitu ya. Kemudian dia bisa bekerja dengan sempurna, perfect gitu. Kemudian juga gerakannya halus, tapi sangat cepat sehingga mungkin sulit untuk diikuti. Nah ini bisa juga mungkin kita lihat katakan super skill gitu ya. Sama kayak misalkan kita ambil contoh uh, pernah nonton The Flash kan ya. Nah The Flash ketika dia mungkin merakit sesuatu atau mengidentifikasi sesuatu, di situ mungkin dia kecepatannya sangat tinggi, cepat. Kita nggak bisa mengidentifikasi, maka di sini bisa kita masukkan kategorinya A1 atau super skill. Nah, penentuan apakah nanti masuk di A1 atau A2 itu sangat tergantung atau subjektif dari analisnya atau dari seorang yang melakukan pengamatan. Nah, kemudian kalau excellent itu yang seperti apa ya? Excellent ini kayak misalkan kita lihat, oh dia sangat pede banget, sangat pede. Dia kelihatan banget kalau sangat terlatih gitu ya dalam melakukan perakitannya. Terus cara kerjanya dia teliti, tidak banyak melakukan pengukuran atau estimasi. Kemudian urutannya itu juga tanpa kesalahan. Maka di sini kita bisa masukkan ke kategorinya adalah excellent. Bisa B1 atau B2, tergantung dari analisnya. Kemudian ada good skill. Ini kalau misalkan ya kita lihat dari kualitas hasil pekerjaannya itu bagus, kemudian bekerjanya tampak lebih baik daripada kebanyakan pekerjaan yang pada umumnya, itu kita bisa masukkan, oke, kita berikan ratingnya good C1 atau C2 gitu ya. Atau dia bisa memberi petunjuk pada pekerja lain dengan keterampilannya, beri contoh gitu ya. Kan di sini kita bisa masukkan good, bagus. Dia nggak ada ragu-ragu, kemudian stabil, gitu ya. Itu masuk ke kategorinya good. Kemudian ada average, ya ini yang normal tadi, yang 100% kelihatannya dia pede sih, kemudian gerakannya cepat, tapi tidak terlalu lambat juga. Jadi dibilang cepat nggak kecepatan, dibilang kelambatan, kesuwen, dia nggak kesuwen juga. Ini masuk dalam kategori yang average. Ada yang fair, ini E1 atau E2, ini kalau misalkan ya kelihatannya sih terlatih, tapi masih kelihatan buruk atau belum kelihatan se-expert yang se-excellent yang sebelumnya atau se-good yang sebelumnya. Kemudian poor di sini misalkan dia tidak bisa mengkoordinasikan antara misalkan tangan kiri tangan kanannya, dia harus berpikir mana yang harus diambil ketika dia merakit atau dia harus memikirkan oh ini urutannya seperti apa, maka di sini masuk kategorinya adalah kategori yang poor atau buruk. Ini untuk yang skill. Kemudian dari isi usaha sendiri ada kategori yang pertama eksesif, berlebih. Bisa E1 atau A2. Ini tampak dengan misalkan oh ternyata kecepatannya itu berlebih-lebihan. Kemudian kalau kita lihat usahanya sih kelihatan sungguh-sungguh, oh, niat banget gitu ya. Tapi di satu sisi kesungguh-sungguhannya dia itu justru membahayakan keselamatannya dia. Ini kita masukkan kategorinya adalah eksesif. Atau kecepatannya itu dia tidak bisa dipertahankan. Jadi di awal-awal gitu, cepet banget kerjaannya. Jadi dia bisa merakit dengan sangat cepat, tapi lama-lama dia turun. Maka di sini kita bisa masukkan, oh dia ternyata kategorinya eksesif atau berlebihan. Dan ada excellent, ya tentunya di sini jelas kecepatan kerjanya sangat tinggi, kemudian dia bisa memanfaatkan ekonomi gerakan ekonomi tadi, masih ingat ya kemarin ya gerakan ekonomi seperti apa. Kemudian penuh perhatian terhadap pekerjaannya, dia banyak memberikan saran terkait dengan urutan kerjanya seperti apa, itu dia masuk dalam kategori yang excellent ini. Kemudian good,
ini kerjanya dia berirama, kemudian saat nganggur sangat sedikit, bahkan kadang nggak ada gitu ya. Jadi dia konsisten, itu masuk kategori good. Kemudian kecepatannya baik juga dan dapat dipertahankan dalam sehari-hariannya, termasuk juga dia bisa memelihara dengan baik ini ya konsistensi dalam pekerjaannya. Maka di sini kita masukkan kategorinya adalah good effortnya. Ada sama ada average effort. Jadi tentunya ya tidak sebaik yang good, tidak juga buruk yang poor gitu ya. Jadi dia berada di tengah-tengah. Ya, kerjanya sih stabil. Karena ya tadi performanya 100%, berarti di situ ya otomatis dia nggak berlebih-lebihan, tapi juga nggak terlalu malas gitu ya ketika melakukan pekerjaannya. Untuk yang fair atau poor itu nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Ini biasanya kaitannya dengan bagaimana ketika dia melakukan pekerjaannya. Kemudian kondisi. Kondisi di sini ya ada 6 kriteria atau ada 6 rating, ideal, excellent, good, average, fair, sama poor gitu ya. Ideal ya tentunya adalah kondisi yang sangat-sangat ideal. Misalkan dari suhunya nyaman, kemudian pencahayaannya cukup, terus kebisingannya bisa dibilang mungkin di bawah 60 desibel, terus lingkungan kerjanya bagus. Nah, ini kita bisa masukkan ke ideal. Nah, kalau misalkan ideal nggak terlalu ideal, tapi di situ cukup bagus, sangat bagus, maka di sini kita bisa masukkan excellent. Excellent berarti misalkan kondisi lingkungan itu nggak sempurna, tidak seideal yang ada, tetapi misalnya ada sedikit gangguan itu nggak begitu berpengaruh, ya nggak akan ngefek ke pekerjaan, maka di sini kita bisa masukkan ke excellent. Tapi bisa juga masuk ke good juga. Nah, ini sangat subjektif dan akan tergantung dari si analisnya. Kemudian ada konsistensi, ada sempurna ya. Yang susah ya kalau kita berikan konsistensi yang sangat sempurna. Kemudian ada excellent, good, average, fair, dan poor. Ini nanti mungkin Anda bisa coba bandingkan sendiri ya. Kira-kira yang excellent itu seperti apa sih? Atau yang good itu seperti apa? Average ya berarti dia ya konsistensinya masih bisa dijaga, tidak kadang stabil lah gitu ya. Nah, kita ambil contoh cara pemakaiannya gimana. Nah, misalkan ya, misal gini, dari hasil observasi kita selama time study itu kita peroleh misalkan kondisi dari sisi skillnya ini masuk kategori good. Nah, dari sisi subjektivitas dari operator itu menunjukkan oke, kayaknya sih C2 pas lah ya. Berarti di sini kita beri skor pertama, skillnya adalah C2. Kita beri nilainya di sini adalah 0,3. Kemudian dari sisi effortnya sih good, C1. Berarti di sini effort kita berikan C1 plus 0,05. Sesuai nilai yang ada di sebelah kiri ini. Di sini. Nah, di sini berarti kita ambil 0,05. Kemudian dari kondisinya. Kondisinya sih yang nggak buruk juga nggak baik juga, biasa-biasa aja, average, normal. Maka di sini kita berikan kondisinya D, ratingnya adalah 0. Dan terakhir konsistensi. Konsistensinya gimana ya? Wah, ternyata nggak konsisten nih. Kadang cepat, kadang lambat, tapi nggak parah banget. Kita kasih nilai E. Nah, dari sini kita sudah dapatkan 4 rating. Dari sisi skill, effort, kondisi, dan konsistensinya. Nah, nilai ini yang kemudian kita jumlahkan. Akan kita dapatkan, oke, totalnya adalah 0,06. Maka dari perhitungan ini kita bisa mengestimasi performance vektornya adalah 1,06 atau 1 plus 0,06-nya. 1 ini adalah 100% artinya, atau performance normalnya ditambah adjustmentnya dengan mempertimbangkan skill, effort, kondisi, atau konsistensi. Kalau misalkan total nilainya itu adalah positif, maka disitu otomatis akan menambah
performance faktornya atau performance ratingnya. Tapi kalau misalkan ternyata negatif, misalkan negatif 0,05, artinya di situ performance ratingnya adalah 95%. Maka di situ dikurangi 0,05. Oke, kita ambil contoh. Ini penerapannya kalau misalnya kita kaitkan dalam perhitungan waktu normal ya, normal time-nya. Misalkan gini, dari observasi menggunakan time study, di sini kita peroleh, oke, observe time-nya adalah 1 menit. Jadi di sini kita punya T-ops-nya, atau mungkin di sini ya. Kita pindah dulu. Oke, kita ambil yang di bawah. Garisnya. Misalkan T observe-nya ini adalah 1 menit. Kemudian hasil dari observasi yang ada itu diperoleh, oke, skill-nya ternyata fair 0E gitu ya. Kita lihat fair di sini E-nya adalah 0,05 ya. Misalkan minus 0,05 skill-nya. Ini salah, di sini harusnya minus 0,05. Kemudian dari effortnya excessive, wah berlebihan nih. A1 kita berikan. A1 di sini 0,13. Oke, ini berarti plus 0,13. Kondisinya sih bagus, good. Kita kasih C plus 0,02. Di sini berarti plus 0,02. Kemudian konsistensinya dia excellent, sangat konsisten banget. Konsistensinya excellent, di sini B plus 0,03. Nah, di sini kemudian kita total. Kan? Ini berarti harusnya, salah ya berarti. Bukan ini. Tapi yang kita hitung adalah ini dia menjumlahkan, berarti sekitar 18 dikurangi 0,05. Artinya di sini ratingnya adalah plus 18 kurangi 5, yaitu plus 0,13. Nah, maka di sini kita peroleh, oke, positif ratingnya adalah plus 0,13. Maka di sini performance rating yang kita berikan untuk aktivitas tersebut atau operator tersebut, elemen kerja tersebut adalah plus 0,13. Berarti di sini 1,13. Nah, karena kita sudah tahu, oke, performance ratingnya 1,13 atau 113%. Di sini 113%. Maka T normalnya ini adalah 1 menit dikalikan dengan 113%, atau setara dengan 1 menit 13 menit. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari waktu normal berdasarkan metode Westinghouse tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar ya. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu synthetic rating. Metode sintetis gitu ya. Nah, kenapa dikatakan sintetis? Karena di sini kita harus mengidentifikasi elemen gerakannya. Kemudian dari elemen gerakan, jadikan elemen gerakan ya, motion element. Ini kita gunakan untuk menentukan yang kita sebut dengan predetermined time study PTS, atau kalau di sini dikatakan dia sebagai fundamental motion datanya atau predetermined time data.
Ini kita peroleh dari MTM, Method Type Measurement Time Data. Ini nanti kita setelah UTS ya. After UTS atau after mid. Nah, dalam penentuan sintetis rating sintetis, di sini kita bandingkan antara fundamental data ini dibandingkan dengan observed time-nya. Nah, cuman yang dimasalah adalah perhitungan dari performance rating ini, rating factor ini sangat tergantung dari penentuan predetermined time system, which is ini sebenarnya takes time juga. Kenapa takes time? Ya karena kita harus mengidentifikasi pertama adalah elemen gerakannya. Elemen gerakan. Berarti kan harus kita lihat mulai dari reach, kemudian grabs, move, kemudian mungkin reposition, dan seterusnya. Kita harus ngitung jaraknya, ngukur jarak dari pusat tubuh ke benda kerja atau tempat penyimpanan benda kerja itu berapa senti, dan seterusnya. Itu mungkin akan sangat time consuming gitu ya. Itu salah satu kelemahan dari metode synthetic rating atau rating sintetis. Tapi ya, karena di sini kita belajar, maka akan kita coba dalam perhitungannya seperti apa. Oke. Ini contohnya, misal kita punya aktivitas time study, teridentifikasi ada 8 elemen kerja, elemen 1 sampai ke 8. Nah, dari 8 elemen ini ternyata kita punya atau hanya tersedia informasi 2 predetermined time systemnya atau time datanya, yaitu di elemen kerja pertama sama elemen kerja ketiga. Nah, masing-masing dari elemen kerja ini dia memiliki actual time-nya, atau ini adalah T observe-nya. Jadi kalau di sini berarti adalah FT-nya, ini O-nya, ya. Kemudian di bawahnya adalah predetermined time-nya, di mana kita tahu atau kita diketahui bahwa hanya 2 elemen gerakan, elemen kerja, yang dia tersedia informasi terkait dengan predetermined time-nya, yaitu di elemen kerja 1, yaitu sebesar 0,13 second atau menit ya, kayaknya. Kemudian sama di elemen kerja ketiga, yaitu 0,19 second. 0,19 menit. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita hitung nilai P R pada elemen kerja 1. Ini berarti F-nya ya, vektornya 0,13 dibagi dengan 0,12. Ini kita gunakan untuk menentukan performance rating yang pertama. Mungkin yang bawa kalkulator bisa membantu saya. Ya susah ya kalau online ya. Kita coba 0,13 per 12. Ini dia setara dengan mana ya kalkulator saya. 0,13 per 12. Ini setara dengan 1,08. Atau 108%. Kemudian kita punya informasi untuk PR3. Ini adalah sebesar 0,19 dibagi dengan 0,20, atau di sini sama dengan 95%. Nah, karena di sini kita punya hanya 2 performance rating ya, maka rata-rata, yaitu performance ratingnya itu adalah average dari 108% ini
ditambah dengan 95%, dan kita bagi dengan 2. Ini adalah 213 ya. Bukan, 203 dibagi 2, ini sama dengan 101,5. 5%. Nah, berarti di sini masing-masing dari ratingnya ini kita tambahkan, kita masukkan ke sini. Jadi untuk elemen pertama ini 101,5%, elemen kedua 101,5%, elemen ketiga juga sama 101,5%, dan seterusnya sampai elemen ke-8 ini 101,5%. Nah, jadi dalam synthetic rating ini performance rating yang ada yang kita peroleh dari perhitungan itu akan applied atau kita aplikasikan untuk ke semua elemen gerakan atau elemen kerjanya. Jadi di sini ada 8 elemen kerja, masing-masing elemen kerjanya itu kita berikan rating sebesar 101,5%. Bukan dari sisi ininya. Misalkan di performance 1 sekian, sekian. Tapi yang kita masukkan adalah rata-rata untuk semua performance rating yang kita peroleh. Kita observasi gitu ya. Ini seperti dibilang 100,2. Ya, itu untuk yang sintetis ratingnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Kita lanjutkan di metode yang ketiga atau yang keempat. Ini adalah metode yang objektif. Kenapa objektif? Karena di situ asumsi dari si Mundell, karena kebetulan ini dikembangkan oleh Mundell, bahwa menurut Mundell rating ini dia berdasarkan pada faktor tingkat kesulitan dari pekerjaannya seperti apa atau tingkat kompleksitas dari pekerjaannya. Jadi dia mempertimbangkan terkait dengan difficulty factor-nya atau kompleksitas dari pekerjaannya, di mana tingkat kesulitannya tadi atau job complexity-nya itu berdasarkan 6 faktor yang melibatkan seperti misalkan bagian tubuh mana sih yang terlibat, kemudian foot pedal-nya seperti apa. Foot pedal berarti apakah aktivitas dari operator yang diamati itu dia posisi kakinya bagaimana sih, apakah stabil atau tidak. Kemudian ada kaitannya dengan bimanualness-nya, artinya antara tangan kanan dan tangan kiri itu apakah seimbang atau tidak. Ada tidaknya koordinasi antara mata dan tangan. Kemudian handling equipment-nya, dan terakhir adalah ada beratnya. Seberapa besar sih berat beban yang dia bawa gitu ya, atau yang dia kerjakan. Itu akan sangat mempengaruhi tingkat kompleksitas. Ini menurut si Mundell. Nah, step-nya ada 2. Yang pertama, sebenarnya bukan 2 ya, tapi 3 ya. 3 step. Step pertamanya adalah kita berikan rating terkait dengan speed-nya dibandingkan dengan kondisi normal ya. Jadi sama tadi, observe versus normal performance-nya. Apakah cepat atau lambat gitu ya. Kemudian step keduanya adalah kita hitung tingkat difficulty factor-nya atau job complexity-nya dengan menggunakan tabel. Terakhir, kita hitung performance rating-nya dengan dikalikan antara speed rating-nya dikalikan dengan adjustment-nya. Jadi ini untuk penentuan performance rating dengan menggunakan objective rating method menurut si Mundell. Jadi ini caranya. Oke, tabelnya seperti apa sih untuk menentukan job complexity-nya? Jadi ada
6 ya tadi ya. Ada amount of body use, kemudian foot pedalnya, bimanualsnya, koordinasi antara mata dan tangan, sama handling requirement seperti apa. Jadi misalkan gitu ya, aktivitas kerjanya itu ternyata dia banyak menggunakan jari dan pergelangan tangan. Berarti kita ambil untuk command body use-nya adalah B. Berarti di sini percent adjustment-nya adalah 1%. Kemudian foot pedalnya. Ternyata di situ no pedal atau one pedal saja gitu ya di bawah kaki. Maka di sini kita berikan 1. Ini misalkan asumsinya kita dapatkan foot pedalnya F. Ya. Kemudian hand-nya gimana? Apakah saling bekerja sama? Dalam artian, mungkin kalau kita masih ingat ekonomi gerakan kemarin ya, bahwa antara tangan kiri dan tangan kanan itu harus bekerja sama-sama, tidak ada yang menganggur. Kalau iya, jadi di sini kita misalkan kriteria adalah H1. Kalau misalkan ternyata dia mengerjakan satu pekerjaan yang sama, tapi tangan kanan dulu, setelah itu tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Artinya dia nggak ada kerjasama yang baik antara tangan kanan dan kirinya, maka kita berikan ratingnya adalah, atau reference raternya adalah H2. Kemudian kita lihat juga koordinasi matanya seperti apa. Konstan, tapi mata tidak tertutup, berarti K gitu ya. Maka di sini kita berikan adjustment faktornya adalah 4. Handlingnya gimana? Handlingnya alatnya ternyata fragile gitu ya, mudah rusak. Ada kita berikan R. Di sini performance ratingnya adalah besar, yaitu 5. Terus terakhir kita lihat beratnya gitu ya. Beratnya gimana? Nah, di sini kita lihat di tabel berikutnya. Tabel berikutnya gimana ya? Jadi kita lihat berat bebannya seperti apa sih? Terus berapa persen arm liftingnya? Apakah tangannya terangkat atau tidak, kaki terangkat atau tidak. Kalau misalkan kakinya terus terangkat gitu ya, misalkan kita peroleh beratnya sekitar 2 pon di sini. Terus posisi tangannya, lengan ya, itu agak terangkat. Berarti tambah 5 sama posisi kakinya 1. Jadi nanti di sini kita peroleh ratingnya berarti plus 5. Paham ya kira-kira ya? Nah, kita lihat contohnya. Misalkan ini ada elemen di foundry terdiri dari, jadi aktivitasnya itu adalah memindahkan plat dengan beratnya 14 pound. 14 pound itu berarti di sini sekitar 6 kilo. Ya, 14 pound. Kemudian dia menggunakan kedua tangan, berarti bimanual ya. Bimanualnya antara tangan kanan dan tangan kiri itu dia bekerja sama. Dia harus memutar tubuhnya serta bagian trangnya. Jadi sini kaitannya dengan amount of body-nya E1. Nah, misalkan di sini kita peroleh performance awalnya, performance ratingnya, speed ratingnya itu adalah speed rating ya, ini adalah 60%. Ya. Nah, kemudian kita lakukan pengamatan atau lihat di tabel untuk satu-satu masing-masing faktornya. Misalkan amount body-nya. Amount body-nya tadi bilang, bagian tubuh itu dia harus berputar, bagian trangnya. Kita lihat di sini, yang udah terang itu dia E1. Jadi di sini skornya, skor ratingnya adalah 8. Di sini kita dapatkan 8. Foot pedalnya gimana? Kalau misalnya orang mindahin plat gitu ya, berarti foot pedalnya adalah sini F. Dia membutuhkan pedal sama sekali. Nah, di sini berarti F, kemudian di sini persennya adalah 0. Bimanualsnya, tadi kita tahu dia antara tangan kanan dan tangan kiri itu dia seimbang. Nah, di sini using both hands, artinya dia bimanualsnya bagus. Berarti kategorinya H
H1 ya terutama, persennya adalah 0. Koordinasi matanya gimana? Koordinasi matanya, moderate vision di sini. Berarti di sini kita berikan persen adjustment-nya adalah 2. Terakhir handling requirement-nya itu ternyata masuk kategori P. P di sini adalah apa ya tadi ya, must be controlled but not be squeezed. Ya, jadi terkait dengan handlingnya, dia harus dikontrol nih handlingnya. Jadi ketika dia megang plat tadi itu harus dikontrol, tapi nggak harus di squeeze gitu ya, harus tekan. Kemudian terakhir weight-nya, beratnya 14 pound. Presentasenya berarti kan 14 pound itu kan posisi tangannya 28 dan kakinya pasti agak terangkat gitu ya, berarti 10. Kita berikan di sini persen adjustment-nya adalah 38. Nah, nilai ini yang kemudian kita jumlahkan. Jadi kan 8 plus 2 plus 2 plus 38. Artinya di sini dia membutuhkan adjustment-nya ini adalah sekitar 40 sen. Berarti di sini performance rating ini adalah kita boleh SR-nya dikalikan dengan 1 plus rating tadi, synthetic ratingnya. Berarti kalau kita punya, informasinya adalah kecepatan dia atau performance dia 60%, ternyata PR-nya ini adalah 1 plus 40. 50 ya, 1,5. Ini kan kalau kita total, ini totalnya adalah 50 gitu ya. Nah, berarti artinya PR atau performance ratingnya itu adalah 60% kalikan 1,5 atau sama dengan 90%. Nah, ini adalah cara yang digunakan untuk menghitung rating dengan menggunakan metode-metode yang ada. Kira-kira itu. Semoga tidak ada pertanyaan. Kita break sebentar. Kalau misalnya Anda masih bingung, Anda bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di Google Classroom-nya. Kemudian di situ nanti akan saya tanggapi, entah itu secara online saat kuliah ataupun bisa juga via ketik ya, tergantung dari sinyal yang ada. Itu saja, nanti akan kita lanjutkan setelah break berikut ini. Terima kasih.